Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam kenal ya. Saya Aprilia Esti Chandra. Saya merupakan mahasiswa PLP UNES. Saya akan mengampu kalian pada pembelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, pada kelas 8. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penggambar model. Untuk pada pertemuan pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi menggambar model. Oh iya anak-anak, apakah kalian telah mengetahui apa itu arti menggambar model? Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda, sehingga kita harus memperhatikan ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan kita gambar. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, busur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar melingkar maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Dalam menggambar model diawali dengan menentukan objek yang akan digambar, serta menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip menggambar model. Ada beberapa prinsip menggambar model, yaitu pertama ada komposisi, yaitu merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Kemudian ada proporsi. Proporsi yaitu perbandingan ideal dan harmonis antara bagian per bagian benda yang menjadi objek. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Kemudian ada prinsip kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Kemudian pada prinsip komposisi terdapat tiga, yaitu tiga cara penyusunan agar gambar tampak lebih menarik, yaitu komposisi simetris, asimetris, kemudian ada sentral. Kemudian di sini ada komposisi simetris. Komposisi simetris yaitu seimbang kiri dan kanan, baik bentuk maupun ukuran. Kemudian ada komposisi asimetris. Komposisi asimetris yaitu tidak sama ukuran maupun posisi, dapat dilihat dari gambar ini. Kemudian ada komposisi sentral atau komposisi pusat perhatian terletak pada tengah objek. Kemudian ada prinsip proporsi. Proporsi yaitu perbandingan ideal dan harmonis antar bagian objek. Dapat terlihat ya pada gambar ini bagaimana dalam menggambar diperlukan proporsi yang baik agar gambar terlihat harmonis. Kemudian ada prinsip keseimbangan, yaitu keselarasan antar bidang, objek, dan hasil gambar. Tentunya kalian dapat melihat ya pada gambar ini bahwa di mana prinsip keseimbangan itu sangat diterapkan, yaitu menghasilkan keselarasan dari bidang atau objek yang digambar. Kemudian ada prinsip kesatuan, yaitu prinsip keserasian pengaturan objek bergambar. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur menggambar model. Unsur-unsur dalam menggambar model dapat terlihat pada gambar ini, yaitu ada unsur garis, unsur gelap terang, unsur bentuk, ada unsur tekstur, serta ada bidang. Kemudian dalam menggambar model kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu pensil. Kita dapat menggunakan pensil berbagai macam, yaitu bisa H ataupun pensil dengan lambang B. Kemudian ada penghapus. Kemudian selanjutnya yaitu ada kertas. Kemudian kita bisa menggunakan pensil warna. Kemudian kita bisa menggunakan krayon ataupun cat air.
Kemudian kita akan membahas mengenai teknik menggambar model. Yang pertama yaitu ada teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang suatu gambar. Dalam menggambar menggunakan teknik arsir dapat menggunakan pensil, ballpoint, ataupun pensil warna. Kemudian ada teknik dusel. Dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan yang tebal, tipis, atau gelap terang. Dapat menggunakan penghapus ataupun menggunakan alat bantu lain. Alat yang bisa digunakan dalam menggambar menggunakan teknik dusel yaitu ada krayon ataupun pensil. Kemudian ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar dengan memanfaatkan susunan titik yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek dapat menggunakan ballpoint. Dapat terlihat ya pada gambar ini bahwa unsur yang paling banyak kita jumpai adalah unsur titik. Kemudian, prosedur menggambar model. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan objek gambar, yaitu bisa berupa pengamatan secara langsung ataupun melalui gambar yang kita download melalui internet. Kemudian yang kedua yaitu menentukan teknik, alat, dan bahan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat sketsa. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesan gelap terang dengan warna ataupun hitam putih dengan menetapkan teknik yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima yaitu membuat detail pada setiap objek. Kemudian Ibu akan memberikan latihan soal. Yang pertama yaitu jelaskan konsep menggambar model dalam satu kalimat. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara komposisi simetris, asimetris, dan sentral dalam 3 kalimat. Kemudian jelaskan perbedaan antara hasil gambar dengan menggunakan teknik dusel dan teknik arsir dalam 2 kalimat. Kemudian nomor 4 yaitu Ani ingin membuat gambar model hitam putih menggunakan teknik arsir. Bagaimanakah prosedur yang harus ditetapkan Ani untuk menciptakan gambar tersebut? Tulislah dalam 5 kalimat. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 5 yaitu amati dan tulislah perkiraan alat, teknik, dan komposisi yang digunakan pada gambar berikut dalam 3 kalimat. Tulislah jawaban kalian pada kertas, kemudian beri identitas nama, kelas, serta nomor presensi kalian pada pojok kiri atas. Kemudian foto atau scan jawaban kalian, dan kemudian kirim jawaban kalian pada grup kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.